Immanuel Kant, dalam pandangannya mengenai negara hukum, menyatakan bahwa syarat atau ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Begitupun Friedrich Julius Stahl menyebutkan pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat atau ciri negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya The Law and the Constitution menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut material dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, hal itu disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material sering disebut dengan istilah separation of power, sedangkan pembagian kekuasaan dalam arti material sering disebut division of power. Prinsip check and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang mendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme check and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Prinsip check and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Winsberg, a principle related to separation of power is the doctrine of check and balances, whereas separation of power divides governmental power among different officials. Check and balances give each official some power over the other. Upaya mewujudkan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat. Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan Presiden diperlukan. Ketika rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR bersama pemerintah, tetapi sampai batas waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review. Akhirnya, ketika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutuskan.